warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Umi? Alhamdulillah sehat. Ini sehat aja. Ya. Nurul Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah kami sehat juga. Sehat. Alhamdulillah juga sehat ya. Umi gimana keluarganya sehat? Alhamdulillah. Sejauh ini belum ada yang sakit, jadi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun cuacanya ini kan pancaroba, kadang panas, kadang tiba-tiba hujan ya. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih kesehatan fisik. Mudah-mudahan sehat juga pikiran dan hati ya. Amin, amin, amin. Lihatnya kegiatan Umi banyak ya sekarang. Banyak jobnya. Ya Allah. Banyak ngajar ya, Umi. Ya lumayan lah. Kegiatan masih kayak biasa, cuman karena mau masuk bulan Muharram ya, jadi mungkin ada lebih banyak jadwal nanti ke depan. Kalau ngajar masih tetap ngajar kayak biasa. Semoga Umi sehat-sehat selalu ya. Amin, amin. Makasih doanya. Nah, jadi kan Umi di sini Ya. tujuan kami ingin mewawancari Umi sebagai peran guru menangani kenakalan remaja pada saat ini. Nah, jadi Umi, menurut Umi, gimana Umi mendefinisikan kenakalan remaja pada saat ini? Ya, kalau kita lihat jenis-jenisnya ya banyak kan kenakalan itu. Tapi sebelumnya, Umi kepengen kita memperbaiki paradigma dulu, ya. Artinya gini, dalam Islam kan fase kehidupan tuh nggak ada yang namanya remaja seharusnya ya. Kenapa? Karena remaja itu dibuat untuk, maksudnya fase remaja itu yang harusnya nggak ada, tapi kemudian dibuat teorinya bahwa itu ada. Jadi itu untuk mengkondisikan bahwa pemuda-pemuda itu wajar kalau mereka sangat berpeluang untuk membuat kesalahan dan kenakalan-kenakalan dari dulu gitu. Jadi masa yang mereka itu sangat labil ya, dalam artian belum bisa bersikap, belum bisa menentukan jati diri dan lain sebagainya ya. Dan kalau psikolog barat itu masih memakai teori itu, remaja itu ada fase di mana para remaja itu yang memang nakal-nakal semua, jadi seolah-olah remaja itu nggak ada yang baik gitu kan. Padahal seharusnya kalau dalam Islam ya, fase kehidupan manusia itu hanya ketika bayi atau sebelum akil balik, kemudian akil balik ya, dimana sudah bisa dibebani syariah ya dua fase itu aja, nggak ada yang namanya menuju akil balik misalnya, nggak ada gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi mendefinisikan kenakalan remaja, sebaiknya kalau mau dipertanyakan kenapa remaja-remaja bisa nakal, mereka nggak nakal, tapi salah asuh. Ya. Siapa yang salah mengasuh? Orang tuanya yang pertama, ya. Kemudian yang kedua baru lingkungannya. Ya. Karena kalau orang tuanya tidak berhasil membuat seorang anak menjadi manusia yang kokoh, kuat, kebal bahasanya, maka kena virus dikit aja udah langsung terinfeksi ya. Udah langsung kita bilang, kok anaknya baik sebenarnya, tapi tiba-tiba kok sekarang udah berubah. Ya, dari kecilnya tuh dia baik-baik aja gitu. Terus waktu udah remaja kok melawan kami misalnya kan. Waktu udah remaja malah nggak mau sholat misalnya. Begitu remaja, semua yang disuruh sama orang tuanya nggak ada yang dituruti, seolah-olah dia nggak mau diatur gitu kan. Jadi kenakalan remaja itu sebenarnya kalau kita mau flashback dulu ya, maka awalnya dari ketidakhadiran orang tua dalam mendampingi, membesarkan, ya, menstimulasi, bahkan menyayangi lah kalau bahasanya lebih gampang. Memang sayang tuh nggak bisa ditawar-tawar. Sebagai orang tua memang harus sayang sama anak. Karena anak itu bukan aset, ya, bukan investasi, ya, tapi lebih mulia daripada itu. Nah, gitu. Sehingga kalau bahasa-bahasa para ulama itu kan
anak itu kalau kita memandang anak, pandanglah dia sebagai seorang hamba Allah yang nanti akan dewasa seperti kita, dan mereka nanti yang akan memakmurkan dunia Allah. Mereka yang akan menghidupkan malam-malam hari itu bersujud pada Allah, kan gitu. Maka kalau ini ya, menurut ini definisi kenakalan remaja itu adalah suatu kondisi ya, suatu keadaan di mana seorang anak ya tumbuh dan besar tidak sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan oleh syariat Islam ya, sehingga tidak tercipta keadaan di mana anak itu harusnya tidak membuat kerusuhan misalnya, nggak ada penolakan terhadap syariat Allah misalnya, dan nggak ada yang misalnya nanti tiba-tiba tawuran ya, geng sana sama geng sini. Anak SMP-nya udah tawuran. Dulu anak SMA, sekarang SMP bahkan SD udah tawuran, udah banyak gitu. Bahkan banyak kali ya, misalnya kayak anak-anak yang akil balik, harusnya kan akil dulu baru balik. Artinya apa? Cara berpikirnya matang dulu, dia udah bisa mempertimbangkan dan dia bisa memutuskan dengan pikirannya ya, tapi pikirannya belum matang. Yang terjadi apa duluan? Yang matang balik duluan, balik duluan. Artinya gejolak hormonnya nggak bisa dibendung lagi, mana dia harus menunjukkan jati diri misalnya satu sisi lain dia kepengen eksis, terus dia harus mendapatkan apa yang dia mau. Kemudian kalau di rumah nggak dapat perhatian, dia akan buat sesuatu yang menarik perhatian orang banyak, tapi itu merugikan orang tuanya misalnya, kayak itu berantem, berkelahi. Kalau yang perempuan misalnya ya buat sesuatu yang nggak senonoh lah misalnya, kan banyak itu remaja-remaja udah kena unbila kan, udah nggak sedikit lagi kasus di mana anak remaja perempuan SMP misalnya ya kedapatan ada di videoin lagi pesta seks misalnya, unbila pesta narkoba misalnya, atau anak remaja perempuan yang jadi geng motor, kasihan ya. Apa yang terjadi pada diri dia setiap hari malam-malam, dia nggak ada rumah, dia nggak punya tempat untuk berkeluh kesah misalnya, yang akhirnya yang kita lihat sekarang itu semua udah terjadi. Bahkan ada LGBT itu semuanya awalnya dari mana? Karena itu para anak tidak merasakan kehadiran orang tua secara psikologis maupun secara fisik. Yang dikasih cuma uang aja misalnya. Orang tuanya mampu ya, kamu mau sekolah di mana? Ya, sekolah paling mahal ya, nanti biar papa bayarin. Mamanya juga gitu kan, antara dua tuh orang tua. Kenapa orang tua nggak bisa untuk menjadi orang tua yang hadir pada anak? Satu, ilmunya kurang, karena untuk menjadi orang tua nggak ada sekolahnya. Tapi kalau untuk berprofesi yang lain kan sekolahnya lengkap ya. Jadi orang tua nggak ada sekolahnya, sehingga ilmu itu harus dicari dan harus harus dicoba dipahami dan diterapkan gitu. Yang kedua, orang tua banyak ogah-ogahan. Sebenarnya tahu harus ada ilmu, tapi beralasan karena males sih sebenarnya. Nah udahlah, aku udah capek kerja, cukup dah kasih apa yang anak mau, fasilitasi aja apa yang dia inginkan gitu kan. Ya sampai misalnya mengabaikan kalau anak itu butuh ditanyain setiap hari, butuh dipeluk misalnya ya. Kalau anak laki-laki mau balik itu misalnya harus dekat sama ibunya misalnya. Jadi gitu. Iya. Panjang kali ya ngomongnya. Jadi kan jadi peran orang tua dan lingkungan itu sangat penting ya bagi anak-anak yang remaja ini, untuk dia perlu diperhatiin, dikasih sayang. Awalnya ya memang harus
kayak perhatian Iya. ya, perhatian, muncullah rasa sayang. Jadi udah terikat tuh, ada keterikatan emosional antara orang tua dan anak. Kita bisa rasain lah, misalnya Nurul sebagai anak, ya kan, atau Fadila sebagai anak juga. Kira-kira apa yang kita harapkan dari orang tua kita? Kadang-kadang nggak ada uang, itu nggak terlalu jadi masalah utama kalau orang tua kita perhatiannya, sayangnya sama kita cukup. Nggak makan juga nggak apa-apa mak, yang penting disayangin istilahnya gitu ya. Itu pertanyaan selanjutnya ya Mi. Jadi Mi, apa tantangan terbesar yang pernah Umi hadapi dalam menangani kenakalan remaja pada saat ini? Tantangan terbesar yang pernah Umi alami pada saat kenakalan remaja saat ini? Iya, tantangan terbesar orang tuanya karena nggak paham, Iya. sehingga nggak mendukung. Misalnya ya, pernah terjadi kasus di STM di sekolah. Boleh sebutin nama sekolah ya? Boleh. Boleh ya. Jadi di sebuah sekolah raya, sekolah kejuruan Kota Langsa ini pernah didapati gitu ya, sama-sama siswa di tempat sekolah yang sama. Mereka pacarannya di atas kereta, dan yang pacarannya kayak suami istri ya, peluk, cium-ciuman segala macam ya. Waktu dilaporkan ke orang tuanya, waktu dipanggil gitu kan, orang tuanya itu kayak nggak terkejut, kayak biasa aja, kayak biasa-biasa aja. Kata orang tuanya, nggak apa-apa lah, biasa itu remaja, biasa itu anak muda. Dan akhirnya semua bentuk pergeseran nilai yang harusnya itu nggak boleh sama masyarakat kita jadi dibuat wajar karena nggak paham tadi ya. Jadi akhirnya tantangan terbesar tidak ada dukungan orang tua untuk sama-sama merubah atau mendampingi anak supaya anak itu jadi pribadi yang lebih menyadari dia hidup untuk apa sih, bukan untuk menikmati hidup bukan gitu kan. Cuman kan jadi panjang ceritanya kan, kalau misalnya ketika para orang tua kita suruh belajar lagi kan, pasti banyak problem lagi yang terjadi kan. Makanya tantangan terbesar orang tuanya nggak mendukung, pastinya nggak tahu ya, karena mungkin para orang tua males untuk belajar karena dia berpikir waktunya habis untuk cari uang. Padahal tugas dari orang tua itu bukan cari uang aja, maksudnya tugas utamanya itu mendidik anak. Masalah uang itu memang tentu diperlukan, tapi bukan menjadi tugas utama seorang orang tua. Sedangkan yang lain ya, hambatan yang lain barangkali karena kita syariat Islamnya hanya judul ya, akhirnya tidak bisa membackup keadaan yang ada di daerah kita untuk sama-sama membuat masyarakat kita tuh lebih sadar untuk masing-masing menjaga diri. Seandainya kalau pemerintahan kita membuat syariat Islam dengan cara yang lebih yang lebih bisa diterapkan dengan masing-masing keluarga misalnya, itu kayaknya lebih mudah. Jadi bicara solusi lah ya. Jadi orang tua yang nggak mendukung itu tantangan. Kurang kesadaran dari orang tuanya, masyarakat ya, bisa dibilang gitu, bisa disimpulkan kayak gitu ya. Awalnya dari orang tua dulu. Kadang-kadang ada orang tua yang menerima anaknya salah, tapi dianya nggak bisa untuk cari solusi. Oh iya maaf ya bu, anak saya sudah buat salah, tapi terus dia nggak nanya, terus saya harus gimana? Saya harus apa yang harus saya lakukan, gimana? Makanya kalau Umi sih lebih sepakat semua masalah yang hadir di masyarakat kita itu berawal dari ketidakberhasilan di rumah, pendidikan orang tua terutama. Jadi jangan salahin, misalnya di sekolah kok banyak anak bandel, anaknya nggak bandel, salah asuh aja, salah kelola dari rumah. Sepenuhnya dari orang tua. Jadi nggak ada misalnya istilah pembentukan karakter di sekolah. Sekolah itu cuma melengkapi aja, memfasilitasi. Yang karakter itu yang dibentuknya di rumah, orang tua. Nah, makanya jadi orang tua itu ya
sebenarnya bukan orang nikah, aku masa belum nikah sih, orang udah nikah semua. Bukan itu masalahnya ya. Masalahnya harus paham dulu tujuannya apa, mau ngapain kamu misalnya nikah, ya kan? Tak cukup ada yang boncengin setiap hari. Misalnya kita muslimah ya, kalian orang bonceng itu pengennya apa ya, kita bisa gitu misalnya. Jadi itu kan nanti ada pembahasan juga yang di sesi lain ya, yang lebih panjang lagi. Jadi kan dari kenakalan remaja tadi, jadi menurut Umi strategi apa yang paling tepat untuk mencegah kenakalan remaja? Strateginya dari Umi gitu lah. Strategi ya untuk mencegah kenakalan remaja. Ya, kalau untuk mencegah berarti kita ada bicara solusi ya. Solusi. Maka solusinya ya apa boleh buat lah ya. Artinya gini, sekolah tuh berharap anak-anak di rumah sudah siap, nggak bisa dikasih tugas misalnya, udah siap untuk tinggal dipoles gitu kan. Sementara di rumah orang tua berharap itu urusan sekolah. Aku kasih bahan baku nih, yuk silakan. Kalian kan pabrik, mau buat apa nih bahan bakunya? Silakan keluarin produk yang paling bagus ya, sesuai sama kemauan orang tua ya, gitu kan para orang tua sekarang. Jadi makanya kalau bicara solusi ya, maka mencegah kenakalan remaja itu yang paling menjadi solusi adalah tumbuhkan kesadaran masing-masing pribadi ya, baik orang tua maupun remajanya itu ya, anak-anaknya ya, untuk memahami tentang konsep hidup itu mau ngapain ya. Kita dikasih hidup tuh untuk apa sih? Diberi kesadaran ya. Dikasih kesadaran supaya apa? Kalau dia kita paksa buat aturan misalnya gitu kan, itu buat peraturan misalnya anak-anak laki-laki yang malam itu mesti nongkrong di kafe misalnya gitu kan, diusir. Kalau mereka nggak mau juga kena denda misalnya gitu kan, kena denda misalnya disuruh bersihin fasilitas umum gitu, atau suruh bayar orang tuanya gitu kan. Itu nggak jadi sesuatu yang permanen, berubahnya nggak permanen. Jadi hanya bisa sementara kalau menurut dia. Jadi mencegah itu yang pertama kasih kesadaran pada para remaja. Balik lagi nanti yang namanya sadar itu dari hati. Kalau udah ngomong hati itu miliknya Allah ya, maka kita cuma bisa mengajak, kita hanya bisa menghimbau. Yang merubah nanti siapa? Allah SWT. Nggak ada lain ya. Sehebat apapun usaha kita untuk merubah seseorang ya, kalau Allah belum ngasih cahaya di hatinya, maka dia masih dalam keadaan gelap. Walaupun kita udah berhasil meneranginya dari berbagai arah kan gitu. Maka bos dulu. Ya, selain itu supaya bisa mencegah kenakalan remaja, maka harus ada apa ya, keinginanmu ya, kalau bisa diaspirasikan ya. Buat aja misalnya peraturan gitu kan, peraturan dari pihak terkait ya, misalnya dari Pemda wali kota gitu kan, dibuat pusat-pusat tempat para remaja itu bisa ngumpul ya. Tapi mereka ngumpulnya nggak sekedar ngopi-ngopi dan nongkrong-nongkrong untuk merokok kayak yang cowok ya, tapi dibuat pusat penelitian misalnya, atau dibuat ini loh, tempat untuk menyalurkan bakat remaja ya. Misalnya kita lihat anak-anak remaja khususnya di Kota Langsa itu rata-rata kebisaannya apa? Harusnya diakomodir sama Pemda kita atau Pemkul ya. Harusnya diakomodir. Jadi muncullah remaja-remaja yang punya produktivitas yang positif gitu kan untuk Kota Langsa. Baik dari segi mereka ada yang mungkin hobinya bermusik, ada masalah. Tapi kayak mereka tuh kayak merasa diayomi, merasa dihargai ya. Karyanya juga pasti banyak akhirnya. Karena remaja-remaja itu fase dimana seorang manusia memiliki apa ya, semangat yang tinggi,
zat hormonnya juga sedang berkembang, ya kan. Kalau suruh berhenti itu nggak mau berhenti. Jadi bayangin orang, anak laki-laki yang terinfeksi dengan sesuatu yang nggak baik, makanya dia nggak tidur pun nggak apa-apa untuk tawuran atau untuk mabuk-mabukan, untuk mabuk, untuk di atas keretanya setiap malam, itu dia nggak merasa berat. Karena apa? Karena memang energinya masih sangat tinggi, ya. Karena itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif dari para remaja ini, sebaiknya dibuat tempat-tempat yang bisa menaungi para remaja supaya mereka itu bakatnya bisa teraktualisasi dengan bagus, dengan sempurna. Misalnya ada yang musik tadi hobi, yuk ini wadahnya. Ada yang misalnya hobinya melukis, banyak nih yang dari SD dapat banyak pada bisa melukis. Oh, ini ada perkumpulan pelukis cilik misalnya, buat kan eventnya apa, misalnya mereka disuruh buat karya, nanti disuruh buat pameran bisa. Kayak kalau kayak gitu dibuat, akhirnya remaja-remaja nggak sempet mikir yang nakal-nakal. Mereka hanya berpikir kayak mana caranya mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari dalam diri. Maka kalau mau diajak secara masif gitu ya, itu kan lebih bagus gitu. Pemerintahnya ikut, terus sekolah-sekolah juga ikut. Ya, artinya apa? Untuk mencegah kenakalan remaja, sebaiknya sekolah-sekolah harus memiliki guru-guru ya, SDM dari segi pendidiknya, yang guru-guru itu juga paham bagaimana cara menghadapi dan mengelola para anak-anak sesuai umurnya. Yang namanya kadang-kadang kan banyak hal-hal yang membuat ya guru-guru itu nggak sempat untuk bisa melihat sisi lain dari seorang anak ini. Yang dilihat hanya sisi akademis. Jadi kalau kamu nggak bisa ngikutin akademis yang ibu suruh, berarti kamu nilainya jelek. Nah, kan gitu. Jadi harusnya misalnya gini, pihak sekolah juga sebaiknya punya sebuah standar untuk menilai seorang anak, tidak hanya nilai secara angka. Ya. Beda kalau udah kuliah ya, beda lagi. Ini kan kalau remaja berarti belum kuliah. Maka itulah masa-masa yang harus sebenarnya harus diperhatikan dari seorang anak, gitu kan? Sehingga mereka merasa dihargai, gurunya menghargai dia. Kan banyak tuh ya anak bandel di sekolah. Tapi kalau jumpa dengan mana bisa sama Umi gitu ya, dia bandel di kelas. Tapi kalau jumpa itu dia sangat ingat sama gurunya. Dia sapa kita, dia salam kita. Kalau di sekolah tuh dicap anak bandel. Kenapa? Dia bisa memperhatikan kita di tempat umum. Berarti sebenarnya dia tuh butuh diperhatikan, butuh dapat perhatian orang-orang sekeliling dia. Jadi balik lagi sebenarnya pakai perasaan, pakai hati, pakai rasa sayang. Karena dia lebih diperhatikan. Iya. Ya. Anak bandel dapat perhatian dari gurunya. Iya. Anak bandel itu kan sebenarnya mereka tuh pedulinya dan care-nya tinggi sekali. Care-nya luar biasa. Beda kalau anak-anak pintar ya, yang pintar nilai ya, pintar secara ranking misalnya di sekolah. Itu kalau jumpa di mana-mana sama gurunya belum tentu negur ya. Malu-malu karena nggak pernah ngeliat. Itu anak yang seperti itu dia kayak ingin cari perhatian, pengen cari perhatian kita. Dia pun sebenarnya memang sebagian besar anak-anak yang buat tingkah sebenarnya buat tingkah di sekolah adalah anak-anak yang sebenarnya secara karakter dasar mereka itu anak-anak yang peduli. Tapi karena dia nggak dipedulikan, akhirnya dia mengekspresikan permintaan untuk dipedulikan itu dengan cara-cara yang nggak wajar. Misalnya yang paling bandel lah, perhatikan. Jadi yang paling bandel lah, jadi yang paling melawan lah. Jadi itu menurut Umi. Iya, terima kasih banyak ya Umi. Iya. Mungkin dari jawaban-jawaban Umi tadi kami bisa mendeskripsikannya ya Umi menjadi bahan ajar kami untuk nanti menyusun laporan. Terima kasih Umi. Mungkin wawancara yang tadi aja yang kami tanyakan ya Umi. Kalau ada lagi boleh, jangan sikit kali. Udah cukup Umi. Cukup. Cukup. Iya. Baik. Alhamdulillah kalau udah cukup ya. Terima kasih untuk Umi yang
Ya, jadi intinya kalau boleh mengambil kesimpulan ya, kita ambil kesimpulan dulu. Kesimpulannya gini, tidak ada manusia yang nakal, nggak ada, sejatinya tidak ada manusia yang Allah ciptakan bandel, itu nggak ada ya. Tidak pernah Allah menciptakan secara asalnya seorang manusia itu yang nggak nurut sama peraturan Allah, itu nggak ada ya. Semua manusia Allah lahirkan dalam keadaan putih, suci ya, dan sudah dibekali semuanya punya hati yang siap menerima syariatnya Allah. Jadi nggak akan ada orang yang nggak siap untuk menjalankan aturan-aturan kehidupan, itulah bahasanya. Jadi semua nilai-nilai kehidupan nggak ada yang berlawanan dengan nilai Islam. Karena kenapa? Islam itu sudah Allah turunkan sebagai rahmat, sebagai pusat berkasih sayang, supaya semua manusia yang hidup di dunia Allah, walaupun mereka nggak beragama Islam ya, tapi mereka bisa hidup berdampingan dengan semua orang Islam, sehingga bisa merasakan bahwa bumi Allah ini akan makmur oleh orang-orang yang tunduk ya, orang-orang yang betul-betul bisa menjalankan aturan-aturan Islam dengan tidak dikurangi atau tidak ditambahkan ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang di luar Islam merasakan bahwa ternyata Islam itu memang sangat perhatian ya, sangat toleransi ya, atau sangat mengayomi dan lain sebagainya ya. Jadi para remaja harus diperhatiin, jangan dimusuhin ya. Artinya kalau ada remaja yang udah dicap nakal, jangan dimusuhin atau dijudge ya, dihakimi, divonis gitu ya, bahwa dia itu sampah masyarakat misalnya, dia itu pembuat rusuh misalnya. Harus ada pihak-pihak yang bersiap diri untuk merangkul, mendekati mereka, kasih kepada mereka opsi-opsi. Kamu ngapain? Masa depan kamu rencanakan seperti apa? Itu kalau anak-anak yang bandel dan tanda kutip ya, itu cepat tersentuh hatinya, karena hati dia nggak pernah dia papain, nggak pernah disentuh sama orang tuanya, dibiarin sampai masuk angin. Masa gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang seperti itu, kalau kita mulai mendekati ya, mulai menyentuh mereka, itu mereka udah pasti dalam tersentuhnya lebih mudah. Akhirnya kalau bisa jadi lebih soleh dia daripada kita yang dari awal udah menjalankan syariat Allah ya. Bisa jadi lebih istiqomah dia daripada kita gitu. Makanya nggak ada istilah kita lebih baik dari orang lain. Nggak boleh langsung dijudge kalau dia itu bandel. Kalau dia itu bandel, itu anak narkoba, itu dari kecil udah narkoba misalnya. Kita lihat dulu, kenapa dia bisa gitu ya? Apa yang melatar belakang sehingga dia bisa jadi pemakai misalnya? Itu ada sebab ya, bukan cuma semata-mata keinginan dia, tapi karena tidak ada suasana di sekitarnya yang berusaha untuk mensolehkan dia. Atmosfer kesolehannya itu nggak ada ya, sehingga dia ya memilih jalan yang sebenarnya jalan itu dia tahu juga nggak enak di hati dia, tapi terpaksa dia pilih itu ya, karena udah nggak ada lagi orang yang percaya sama dia misalnya, atau nggak ada lagi orang yang bilang kalau kamu tuh pasti bisa lebih baik daripada yang sekarang. Makanya perlu peran dukungan dari pemerintah tadi. Kalau misalnya kita secara pribadi deketin anak-anak itu, terus nanti tiba-tiba misalnya ada sesuatu yang nggak enak, misalnya orang tuh nganggap kita apa gitu kan. Kalau kita bawa lembaga dari pemerintah resmi kan mereka jadi tahu kalau kita ini nggak niat macam-macam sama mereka, itu mereka senang gitu. Tapi kalau kita secara pribadi jauh nih khawatir, malah remaja-remaja itu jadi bingung gitu kan. Apa nih maksudnya itu? Mau apa sama kami ini? Mau apa segala macam gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita berharap para pemuda-pemudi ya, semakin ke depan semakin banyak pemuda-pemudi yang Allah jadikan hati mereka hati orang-orang yang betul-betul penuh dengan kesadaran untuk menjadi yang lebih baik. Karena salah satu kelompok yang dapat nama di Padang
yang dia sejak belia tumbuh dalam ketaatan pada Allah. Jadi ukurannya bukan orang yang taat setelah akil balik yang dapat naungan ini, tapi dia belum balik, sholat sunnahnya udah banyak, belum balik ini, udah tutup aurat dari kecil, nggak mau buka. Jangan kebalik, masih kecil pakai jilbab, udah remaja buka jilbab. Kita banyak mendapat yang seperti itu, karena tadi nggak kokoh. Apa latar belakang dia untuk menjalankan syariat Allah itu apa? Itu harus ada iman yang kuat ini, sehingga itu yang mendorong kesadaran dia untuk berbuat sesuatu yang menurut orang berat, bagi dia nggak berat. Tutup aurat dari kecil nggak berat bagi dia, ya. Nggak merokok dari kecil itu nggak berat dari seorang laki-laki. Nggak pacaran, nggak pernah pacaran itu nggak berat bagi orang-orang yang memang sadar gitu bahwa itu nggak boleh misalnya, ya. Jadi itu. Maka berawal semuanya dari rumah, orang tua mau nggak mau terus mau nggak mau orang tua tuh gurunya anak, ya, pembimbingnya anak, ya harus kayak gitu. Apalagi ibu ya Umi. Apalagi seorang perempuan, seorang wanita yang jadi ibu nantinya. Ya ini memang harus, makanya harus ada apa itu ya, sekolah pranikah harusnya. Sekolah pranikah, jadi yang mau nikah bukan sekolah Belajar formal, dulu. belajar Betul Umi. dapetin ilmunya dulu, sehingga nanti kita udah gampang menjalani saat kita udah nikah. Iya. Udah Umi, cukup. Ya. Mungkin hanya itu aja ya Umi. Kami terima kasih kepada Umi. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.